promosi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Industri Kreatif, yang sama-sama kita hormati Waka Kesiswaan Bapak Arifin MM, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di tempat ini, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, yang insyaallah mudah-mudahan tempat ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita yang Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Bapak Ibu semuanya yang sama-sama saya hormati pada kesempatan kali ini, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan luang waktunya, kesempatannya untuk bisa hadir di acara Desiminasi Budaya Positif. Langsung saja, sebelumnya saya akan sampaikan susunan acara kita. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, dan yang ketiga yaitu acara inti, dan yang keempat penutupan. Bapak Ibu semuanya, menginjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilafadzkan tadi diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginjak ke acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Rofi Wibowo STMM. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan di ruangan yang positif, ruangan yang baik, dan dengan niat yang baik pula. InsyaAllah ini menjadi pahala buat kita, menjadi amal baik buat kita yang nanti di yaumil akhir berat timbangannya. Selawat serta salam tak lupa pula kita dawamkan, kita selalu sebut, kita selalu ingat pada baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah panutan kita, suri tauladan kita, yang mudah-mudahan kita semua
sebagai umatnya di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung aja, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang alhamdulillah sudah hadir, Pak Arifin SPD IMM, Sahibul Bait yang punya acara, atau yang saya hormati Guru Penggerak Angkatan 11 Bapak Suhandi SPD, Bapak dan Ibu guru peserta desiminasi budaya positif yang akan nanti dipaparkan oleh Bapak Suhandi, yang tentunya ini akan berdampak buat sekolah kita. Salah satunya adalah rekan kita atau guru kita Bapak Suhandi ini terpilih menjadi guru penggerak angkatan 12. Iya, saya selalu bilang dan selalu mensupport ke Mister ini atau Pak Suhandi ini, jangan sia-siakan kesempatan emas ini sebagai golden ticket ya Bapak Ibu atau Mister untuk next di program-program pemerintah lainnya, di mana dalam rangkaiannya kemarin sudah melakukan pembimbingnya sudah datang, dan sekarang kita ada di kegiatan desiminasi budaya positif yang ada di SMK Industri Kreatif Kota Bekasi tahun 2024. Saya berharap desiminasi budaya positif ini menjadi tolak ukur dan kegiatan yang positif yang tentunya Bapak dan Ibu semua sudah melaksanakan di kegiatan-kegiatan sebelumnya, akan tetapi di desiminasi budaya positif ini diperkuat karena rule atau goalnya dari guru penggerak adalah semua pendidikan atau khususnya kita yang dalam hal ini siswa juga bisa berinteraksi dan mengimplementasikan budaya-budaya yang sudah ada dan ditingkatkan lagi supaya siswa bisa berbudaya positif dan juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan penting lainnya ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang tentunya saat ini berkaitan dengan guru penggerak di sekolah kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rofi Wibowo sebagai kepala sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya, dan terima kasih sekali lagi dari saya pribadi yang sudah mendukung penuh atas program yang saat ini saya sedang jalankan. Baik Bapak Ibu, menginjak ke acara yang kedua, yaitu acara inti, yang mana ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mulai, saya ada paper blank di sini buat Bapak Ibu semuanya, supaya kita nggak kaku dulu ya, supaya kita nggak kaku, nggak tegang-tegang amat, tapi ini santai buat Ibu Bapak semuanya. Nah, ini saya ada sedikit tantangan buat Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya akan share dulu, tapi mohon maaf untuk menyiapkan pulpennya sendiri-sendiri ya, karena saya tidak menyiapkan pulpennya. Oke.
Ayo, Pak Yohan. Bapak Ibu, pertama yang harus ditulis yaitu nama. Terus yang kedua adalah catatkan tema apa yang mau Bapak Ibu semuanya Gambar. Ya, pertama adalah nama, yang kedua adalah tema apa yang mau Bapak Ibu gambar. Nah, tantangannya adalah Bapak Ibu tugasnya cuman sekali coretan saja. Nggak boleh lebih dari 2 coretan, harus trek gitu. Nanti saya akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Kertas itu akan digeser ke temannya, dan temannya juga cuma 1 kali coretan saja, cekrek gitu. Oke, saya akan hitung. Berganti ke kanan, berarti jalannya ke kanan. Nanti Bapak Kepala Sekolah disambung oleh saya ke Pak Rudi. Kayak gitu ya. Oke, siap? 1, 2, 3, geser. 1, 2, 3, 4, 5, geser. 1 coretan Bapak, cekrek gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gambar apaan? 1, 2, 3, 4, 5. Geser. 1 goresan tidak boleh 1 goresan panjang dulu, tidak. Pendek aja 1 goresan berat gitu. Jadi nanti akan dilanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ketemu punya sendiri? Belum. Belum. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Geser. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ribu jadi kayak Salah. 4, 5. Oh, sudah. Sudah ketemu? Belum. Oh, nanti. Mana ini? Oh, nanti. Oke, siap. Bapak Ibu. Oke. Siapa di sini dari Bapak Ibu semuanya yang gambarnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan? Sesuai? Coba yang sesuai. Nah, boleh saya bertanya, ketika Bapak Ibu semuanya punya keinginan dan itu tercapai, apa perasaan Bapak Ibu? Coba. Senang dong. Terus bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya ketika punya rencana bagus banget, tapi ya Allah menyong, misalkan gambarnya kayak gitu, gimana itu? Sedih ya? Nah, sedih. Oke, kecewa. Kecewa. Nah, Bapak Ibu semuanya, sakit hati. Jangan sakit hati, Pak. Oke, Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan balik ke sini. Nah, di sini kesempatan saya untuk sharing kepada Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif. Nah, tujuan kita adalah mendorong siswa untuk menciptakan, untuk menghasilkan apa yang siswi kita cita-citakan. Seperti apa tadi yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Itu tugas kita. Yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kita di sini sebagai pendidik Bapak Ibu semuanya tidak bisa kita mengkontrol penuh terhadap siswa-siswi yang ada di sekolah kita. Makanya tadi kenapa pas lagi saya punya rencana, saya sudah tuliskan temanya, saya serahkan kepada orang lain, ternyata tidak bisa, tidak sesuai apa yang kita inginkan. Jadi di situ kita dapatnya, Bapak Ibu. Terima kasih. Lanjut ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini izin saya memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak
skala penuh yang sudah memberikan fasilitas, memberikan waktu kepada saya pribadi. Yang kedua yaitu Wakakurikulum Ibu Nining Yuningsi yang sudah mendukung dari segi rencana kegiatan yang selama ini saya adakan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu Wakakesiswaan. Terima kasih kepada Bapak Arifin yang sudah mendukung kegiatan acara CGP gitu ya, angkatan 11 khususnya. Dan yang terakhir ini saya CGP calon guru penggerak angkatan 11 atas nama Suhandi saya pribadi. Bapak Ibu semuanya, di sini yang saya akan laksanakan yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, tentunya di sekolah SMK Industri Kreatif. Lanjut, Bapak Ibu, sangat banyak sekali sebenarnya yang harus saya bahas atau sharing kepada Bapak Ibu semuanya, karena ini menyangkut dengan siswa-siswi kita yang ada di sekolah kita sendiri. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada teori motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima ada hukuman dan penghargaan, yang ketujuh ada kebutuhan dasar manusia, yang kedelapan posisi kontrol, dan yang kesembilan segitiga restitusi. Baik, yang pertama langsung kita ke pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita itu penting menggunakan pembelajaran paradigma baru? Jangan sampai terkesan kita seperti guru-guru zaman dahulu kala ya, yang cuman posisinya ada di kita sebagai guru. You harus hormat kepada saya, kayak gitu. Kamu harus bisa apa yang saya perintahkan. Ternyata itu berbeda Bapak Ibu, ketika kita sudah berjalan sampai sekarang sesuai dengan tahun ke tahun ya, era modern gitu. Yang mana di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu sih pembelajaran berdiferensiasi? Kan kayak gitu ya. Kita ambil dari kata berdiferensiasi, Bapak Ibu, artinya di sini perbedaan. Bukan berarti kita mempelajari sesuatu tapi kita harus membeda-bedakan mana siswa yang ini, mana ini, enggak. Tetapi kita penyesuaian dengan kebutuhan siswa. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Terus di sini juga filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat seorang petani, Bapak Ibu semuanya. Jadi menyamai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan dan merawatnya. Nah, berarti tugas kita terhadap siswa di sini yaitu hanya merawat, menyiram secara zaman, secara kodratnya mereka itu tumbuh sendiri. Jadi nggak bisa kita itu mengkontrol sepenuhnya terhadap siswa tersebut. Berikutnya yaitu seorang guru diibaratkan seorang petani, mengandung maksud seorang guru itu mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Nah, Bapak Ibu, kodrat seorang siswa itu cuma ada dua, iya kan? Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya? Nggak tahu. Jangan gitu dong. Itu seolah-olah nantang saya ntar. Kalau ada yang ngeblank saya. Oke ya. Ada dua Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tugas kita adalah menyesuaikan Bapak Ibu. Kita harus menyesuaikan dengan kodrat alamnya mereka. Tuh kodrat kodrat zamannya mereka. Kayak gitu. Nah, jadi harus menyesuaikan Bapak Ibu ya. Lanjut, di sini ada perubahan dan ini harusnya sebenarnya dipraktekkan, cuman karena waktu kita terlalu panjang, saya simpelkan aja Bapak Ibu ya. Di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ini ilusinasi.
sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di situ. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi ibaratkan kita menuliskan segala sesuatu yang paling berharga, terus kita genggam. Nah, tugas temannya adalah di sini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, bisa memujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat kepalan tangan Anda itu bisa terbuka. So, apa yang terjadi kira-kira? Misalkan kayak gini, Pak Rudi, saya kasih kesempatan buat menjaga apa yang menurut Pak Rudi itu berharga. Lalu Pak Rudi mengkepalkan. Nah, tugas saya adalah bagaimana caranya supaya mendapatkan barang yang berharga dari Pak Rudi itu. Kan seperti itu ya. Pasti tugas saya adalah kalau nggak ngerayu, ayolah Pak Rudi, kasih barang itu ke saya. Harganya berapa? Saya kasih 100.000. Kurang mister, 100.000 mah. 1 juta, ayo deh nih, 1 juta. Dah. Pak Rudi ngasih nggak? Nggak mau saya nih. Mau. Pak Rudi ngasih nggak? Ya tergantung. Berarti belum nih. Saya belum berhasil dong. Oh yaudah kalau kayak gitu 1,5 juta. Gimana? 1,5 juta gimana? Kopi 1 saset. Uang bukan segalanya. Oke. Berarti gimana caranya supaya saya bisa dapat itu Pak Rudi? Ayolah Pak Rudi. Pak Rudi ganteng nih. Ayo. Saya naikin deh 10 juta. Waduh. Ayo. Udah kayak ini. Ya udah saya naikin 10 juta nih. Deal nggak 10 juta? Deal. Nah, Bapak Ibu, tugas kita adalah sebagai yang B. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencari cara sepenuhnya untuk mendorong siswa-siswi kita. Jadi nggak cuma mentok satu, ya udah kalau nggak mau kamu, ibu ganti aja bapak ganti aja gitu. Nyari yang mau aja. Ternyata Bapak Ibu, paradigma di situ tuh salah. Jadi harus kita bagaimana dulu nih membujuk seorang siswa supaya mau. Kalau misalkan kayak gitu, ya udah mentok gitu-gitu aja, gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini juga ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol nih, ilusi guru mengkontrol murid. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang berikutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada yang setuju di sini? Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pernah mendengar kata itu? Lah, saya tua, saya duluan lah. Pernah ada yang gitu ya? Kamu harus nurut sama bapak. Bapak ini kan lebih tua. Maaf yang ya gitu. Wah. Pak udah ketawa aja ya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sebagai ilusi. Ternyata perilaku-perilaku seperti ini tuh yang harus kita sudah mulai menghindari gitu ya. Lanjut di sini. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kita yang harus ada itu di sini Bapak Ibu, di teori kontrol. Bagaimana caranya kita supaya bisa mengkontrol semuanya? Contoh, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kan stimulus responnya, gitu kan? Terus, semua perilaku memiliki tujuan ternyata. Jadi, kayak si Jules kayaknya punya tujuan sendiri Pak Yohan ya kemarin. Itu kenapa bisa seperti itu? Nah, kita harus mencari tahu caranya bagaimana. Nah, nanti di sini ada ternyata bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi atau mengatasi sebuah masalah. Lanjut.
lanjut. Nah, oke, disiplin positif Bapak Ibu. Selanjutnya di sini yaitu disiplin positif, yang mana dalam budaya kita makna kata disiplin telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Begitu ya? Selama ini ya yang kita ketahui bahwa kata disiplin itu ya harus patuh terhadap sebuah aturan gitu. Oke, ya. Ternyata kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu Bapak Ibu, terkadang kita harus melakukan sesuatu untuk melakukan disiplin, tapi kita nggak nyaman. Ada yang seperti itu? Nah, mungkin ada Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada ya. Disiplin positif juga merupakan salah satu pendekatan disiplin diri. Nah, ini yang paling bagus nih. Disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan tanggung jawab. Ternyata itu yang disebut dengan disiplin positif. Nah, untuk kita di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita juga ya, menuntun murid untuk memiliki disiplin diri. Nah, ternyata dibanding disiplin peraturan, yang paling kuat terhadap apa yang telah dibuat oleh sekolah itu, yang paling bagus disiplin diri dulu, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya bagaimana? Ada yang tanggung jawab, ya kan? Ada menghargai, terus dan lain-lain. Oke, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu seperti apa maksudnya? Nah, intrinsik itu motivasi yang tumbuh penuh dari diri kita sendiri, kayak gitu ya. Jadi bukan dari orang lain, kayak itu ekstrinsik. Tapi kalau intrinsik itu yang dari kita sendiri. Oke, nah lanjut ya. Di sini pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa. Ternyata disiplin positif itu nggak cuma buat murid saja. Ternyata buat kita guru di sini atau mungkin yang lain gitu ya, maupun staf ataupun apa, itu perlu yang namanya disiplin positif, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini dia pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Nah, jadi kita ini tujuannya nggak cuma secara individual, pasti harus ada yang berkelompok juga, kayak gitu ya. Nah, PR-nya di kita itu kalau secara individual sangatlah gampang, tapi kalau secara kelompok ini mungkin yang perlu nanti ditingkatkan oleh BK ya, Ibu BK. Bagaimana nih caranya menyelesaikan atau menerapkan disiplin positif terhadap kelompok gitu. Kan banyak ya di kita itu, berkelompok mulu nih. Kalau individu tuh gampang, satu persatu kita bisa pendekatan gitu. Tapi secara kelompok itu, nah ini yang perlu kita tingkatkan gitu. Bukan hanya BK aja sebenarnya, tapi kita juga. Lanjut, yang pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi mau bagaimanapun kita perlu didukung oleh kepala sekolah dan wakil kurikulum dan lain-lain ya, Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada beberapa, mungkin banyak sekali, tapi di sini sedikit. Nah, nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat yang positif. Nah, positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Jadi nilai-nilai ini adalah tujuannya positif. Lalu yang bagaimana gitu kan?
untuk menerapkan. Nah, ada nilai yang disepakati bersama. Ternyata nilai-nilai kebajikan itu kudu disepakati bersama. Kudu kayak gini nih, kayak kita bareng-bareng, kita sepakati bersama, nggak bisa sendiri-sendiri ternyata untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan. Nah, contohnya gimana? Ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, mungkin Bapak Kementerian pun untuk menciptakan profil pelajar Pancasila ini, mereka mengadakan perkumpulan terlebih dahulu. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, terus untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Ini kan motivasi kita berbicara ya. Ada yang seperti ini, ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya pernah Bapak Ibu mengapresiasi supaya siswa itu tidak dapat hukuman dari ibu bapak. Biasanya ada. Ada yang seperti itu? Ada kali ya? Banyak. Banyak gitu. Untuk contohnya apa? Memaksa siswa, ibu, bapak itu memaksa siswa, ayo lakuin gini. Padahal dia tuh nggak nyaman. Padahal dia tuh takut. Dia melakukan seperti itu karena takut dapat hukuman dari bapak ibu. Ayo setelah ini kamu jadi ini ya, nanti kalau nggak ini bapak hukum. Nah, gitu kan? Itu bentuknya motivasi atau perilaku ya, motivasi perilaku terhadap siswa. Terus ada juga motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada ya? Wah, ini lebih banyak banget. Kayak sekarang mungkin ada yang lomba tapi mereka mengharap imbalan gitu kan. Itu udah sederhana banget gitu. Dan ini adalah kumpulan dari motivasi eksternal Bapak Ibu, dari orang kedua, berarti bukan dari diri sendiri mereka ya. Nah, yang harus kita ada itu di sini motivasi perilaku untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana caranya? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang disebut dengan motivasi internal. Kayak gitu ya. Jadi kata merdeka itu, maaf Bapak Ibu, bukan berarti kita sebagai pengajar kita menyerahkan semuanya ke murid, enggak juga gitu. Kita sekarang mau merdeka, jadi gurunya enak, tinggal datang ke kelas, duduk, kerjain nak. Wah, merdeka banget. Ternyata muridnya nggak merdeka. Nah, lalu merdeka yang seperti apa? Nih, yang kita butuhkan adalah positifnya, disiplin positif dan sikap merdeka terhadap siswa. Bagaimana cara menciptakan itu? Ya adanya di disiplin positif ini. Gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang keyakinan kelas. Nah, ini yang diperintahkan sama Bapak Kepala Sekolah dari awal ya, yang disebut, ayo Bapak Ibu buat peraturan sekolah. Nah, mohon maaf, sekarang peraturan sekolah itu sudah harus di-ban. Jangan buat peraturan sekolah. Boleh buat peraturan sekolah, tapi harus diganti katanya dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Lalu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ada di sini Bapak Ibu yang mau menjawab? Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Selama ini kita peraturan pakainya. Peraturan jelas dong, ya kan? Gak boleh main handphone saat mengajar. Gak boleh buka sepatu di kelas yang bau misalkan. Bagaimanalah seperti itu? Ada Bapak Ibu? Enggak ada, tidak, lanjut. Ya, lanjut. Nah, oke, mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya memberikan ilusi. Mengapa
mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi. Kenapa? Supaya Ya, nggak apa-apa, sharing aja, salah nggak usah takut, tenang, nggak bakalan diubahin. karena meyakini ada virus. Karena meyakini antivirus. Enggak, ada virus. Oh, meyakini ada virus. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Masuk. Supaya tidak terpapar. Iya. Enggak. Enggak. Satu lagi ya karena kita melakukan itu ya kita jadi untuk jaga. Nah, yes. Tepatnya adalah pencegahan. Berarti kita berpikir kesehatan kita itu penting. Itu yang disebut dengan keyakinan Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Biar aman. Iya kan? Benar kan? Ada budaya aman, safety. Biar nggak ditangkap polisi. Biar nggak ditangkap polisi. Iya. Iya. Cuan. Ya, tapi kalau secara sadar dari hati kita sendiri, tujuannya yaitu untuk mencegah tadi terjadinya kecelakaan dan lain gitu kan? Berarti keamanan gitu. Ya, oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini yang biasanya orang-orang ya nggak apa-apa lah, datang jam segini juga biasanya belum dimulai, iya nggak? Ya, ya. Kenapa? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa? Konsumsinya masih utuh. Konsumsinya masih utuh. Itu yang diyakini oleh Pak. Ya. Kebagian semua materinya. Duduk paling depan. Duduk paling depan. Menghargai waktu. Itu yang disebut dengan keyakinan Bapak Ibu. Menghargai waktu. Disiplin positif tumbuhkan terhadap diri kita sendiri. Yang paling tepat, menghargai. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini Bapak Ibu ya, bagaimana membuat keyakinan kelas. Ini adalah cara-caranya Bapak Ibu semua. Lebih abstrak dari peraturan ternyata. Itu lebih abstrak, lebih nyata gitu ya. Berupa pernyataan universal. Universal yang kayak tadi. Kalau menghargai itu universal. Menghargai apa gitu kan? Kita cukup menghargai saja. Nanti akan meyakini menghargai apa kita itu tergantung situasi dan kondisi. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, ini penting Bapak Ibu. Dalam buat keyakinan kelas, tidak boleh menggunakan kata negatif lagi. Tidak ada yang ada di kelas itu tidak boleh bla bla bla. Itu nggak ada. Nggak ada sekarang. Tidak ada aturannya boleh katanya. Nggak ada. Jadi harus kalimat positif gitu. Kita harus belajar buat kalimat positif. Karena memang pada dasarnya aturan itu semuanya bukan untuk membuat kita merasa bersalah, merasa kita kurang, merasa kita nggak bisa gitu ya. Sedikit aja agar mudah diingat. Nah, jadi katanya kayak tadi, menghargai gitu ya. Kesehatan, keselamatan, simple, pendek, gampang diingat. Daripada kita buat peraturan yang panjang, tidak boleh gini-gini karena menghargai dan lain-lain. Lupa itu mah ya. Oke, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi harus disesuaikan. Di kelas A apa, di kelas B apa gitu ya. Yang berikutnya yaitu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ini yang paling penting. Bedanya keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan dibuatnya oleh sendiri, pihak dari satu arah. Kalau keyakinan harus bersama. Enggak boleh namanya ada satu pihak doang, supaya semuanya bisa meyakini itu. Lanjut Bapak Ibu, dan ini contohnya.
selalu ini yang atas peraturan, yang ini adalah keyakinan. Lebih sederhana kalau kita lihat keyakinan itu ya. Contohnya yang pakai kata dilarang mengganggu orang lain, ternyata di sini menghormati orang lain. Ini keyakinannya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Itu contohnya Bapak Ibu semua. Jadi mungkin bisa kali Bapak kepala sekolah ya dijalankan. Jadi kalau misalkan kita sudah paham, Bapak Ibu semuanya boleh, karena emang ini wajib aslinya untuk diterapkan di semua kelas, apalagi wali kelas. Ini harus. Nah, kita lanjut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini saya ya dengan kelasnya Bu Aida. Ini di kelas Bu Aida, saya pertama di sini berdiskusi mengenai peraturan kelas. Saya diskusikan ke anak-anak untuk mengenai peraturan kelas. Jadi saya rubah dari kata peraturan menjadi keyakinan, kayak gitu. Nah, terus saya kasih sticky note untuk anak-anak membuat peraturan terlebih dahulu. Jadi satu-satu aja, satu siswa, satu peraturan, mereka rubah peraturan itu menjadi keyakinan, kayak gitu. Ini jadi berdiskusi terlebih dahulu, terus berikutnya mereka menempelkan keyakinan yang telah disepakati. Yang warnanya pelangi di sini ini adalah peraturan. Yang di sini ini adalah keyakinan mereka. Jadi mereka buat peraturan dan mereka meyakini aturan itu, gitu. Misalkan tidak boleh menggunakan handphone saat guru menjelaskan. Itu biasanya, gitu kan? Nah, mereka meyakini bahwa aturan itu adalah menghormati guru, gitu. Jadi sederhana sebenarnya seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut, nah hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini jadi hukuman, penghargaan dan restitusi yang paling sering kita temui. Nah, hukuman itu bersifatnya satu arah ya Bapak Ibu, gitu. Yang tadi kita nggak usah bahas terlalu jauh kalau hukuman mah. Jadi pasti udah paham dengan kata hukuman. Nah, sekarang ke penghargaan. Jadi bentuk pengakuan atau apresiasi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok. Contohnya siswa, kan kayak gitu. Ya. Nah, penghargaan bisa merupakan benda fisik seperti medali, piala gitu kan, atau kita masih simpelnya biasanya permen atau apa gitu, bisa seperti itu. Nah, yang saya ingin mungkin bahas di sini yaitu tentang masalah penghargaan tadi Bapak Ibu. Tapi sebelum itu di sini ada restitusi terlebih dahulu. Nah, restitusi itu apa? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini payohan, penting banget ini yang namanya restitusi. Kalau dalam menyelesaikan sebuah masalah, apalagi yang di PKL gitu ya. Jadi tiba-tiba begini, tiba-tiba gini gitu. Nah, biasanya pakai restitusi tersebut. Nah, ini kita lewat aja, terlalu panjang ya gitu. Dan ini hukuman itu ternyata termasuk identitas gagal Bapak Ibu. Kita itu ternyata menghukum itu tuh perilaku yang menggagalkan seorang murid aslinya. Nah, terus yang kedua, di sini ada identitas sukses yang disebut dengan disiplin. Ada dua yang tadi. Yang pertama konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Terus bedanya apa? Itu bedanya gini. Kalau di identitas gagal, hukuman tidak nyaman. Yang kedua ya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ini hukuman. Biasanya anak punya dendam, gitu, ya. Terus kalau misalkan konsekuensi, artinya berarti tidak nyaman untuk murid atau anak yang untuk jangka pendek. Biasanya ini konsekuensi itu kan sudah punya aturan tersendiri yang mereka tahu konsekuensinya kalau malah
dilakukan, kan seperti itu. Ya, jadi masih mending tuh konsekuensi dibanding hukuman. Yang berikutnya adalah restitusi. Di sini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Menguatkan, memotivasi siswa. Di sini nanti tugasnya ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada contoh beberapa. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi biasanya kita? Nih, saya pernah kayak gini dulu. Murid suruh saya tulis bismillah sampai 1000 kali, gitu kan? Nggak nyampe 100 doang ya. 100 kali. Nah, itu termasuk apa? Hukuman, konsekuensi? Hukuman. Kita nanti lihat ya. Terus, lari mengkelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Oke, kita. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Terus, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nih. Oh, ini hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 kali untuk pelajaran PJOK misalkan. Dua-duanya. Dua-duanya. Jawabannya ini Bapak Ibu. Ini. Yang pertama hukuman, terus konsekuensi. Di sini ada 3, ya. Konsekuensi. Kalau misalkan ada yang tidak setuju, boleh Bapak Ibu nggak apa-apa berpendapat. Tidak apa-apa. Konsekuensi di sini menggantikan kertas tugas teman, itu udah konsekuensi jelas, ya kan? Karena dia harus menggantikan gitu. Setuju? Enggak. Ceritanya murid bandel ya. Mantap. Ceritanya boleh. Dihukum oleh penghargaan, Ibu, Bapak. Ternyata penghargaan itu juga ada loh yang sifatnya menghukum. Kok ada sih? Penghargaan itu kan sifatnya mengapresiasi, menghargai, tapi kok malah menghukum? Gitu kan? Nah, di sini Bapak Alfikon menyampaikan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Cung yang tidak setuju. Cung dan di sini setiap saat menjanjikan nanti ibu kasih permen kamu. Apa yang ada di benak bapak ibu pasti adalah tersirat. Kalau nggak saya gituin, anak itu nggak bisa. Ternyata selama ini kita menghukum mereka dengan penghargaan. Oke, setuju aja ya. Udah setuju aja pokoknya. Kalau nggak setuju, ntar komennya ke Pak Alfi kok. Ya, gitu. Oke. Nah, di sini juga Pak Alfigon. Nah, wawancara, bla 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 bla, Maret mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengkontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi di sini untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata itu menghancurkan sebuah potensi siswa kalau kita terus-terusan memberikan sebuah hadiah, apalagi ada perjanjian gitu ya biasanya. Nah itu. Lanjut. Nah ini pengaruh terhadap pemberian penghargaan
mungkin dia ingin mendapatkan penghargaan itu atas dasar saya bisa melakukan gitu ya kan, atau ditantang, atau jangka panjangnya kayak tadi, jangka panjang tuh yang terus-terusan untuk menjanjikan sebuah hadiah. Lanjut, penghargaan tidak efektif. Pernah Bapak Ibu memberikan hadiah kepada salah satu orang di situ dan itu efektif? Pasti yang lain ada omongan. Oh dia mah gini, ini mau padahal dia kan gini gitu kan. Itu pasti ada. Yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, gara-gara tidak efektif, hubungan ibu bapak pasti hancur. Yang biasanya saya itu best friend sama ini, tapi dia kalah dengan siswa ini, saya berikan hadiah siswa ini, best friend saya, bapak mau curang. Ya kan? Kayak gitu. Oke. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang-kadang kita merasa pinteran dia. Nah, gitu kan? Tebak-tebakan. Apalagi yang biasanya, mohon maaf nih, wali kelas gitu kan. Saya sendiri ngerasa, dia mau pinter tapi etikanya jelek. Saya jadi, nah, kayak gitu ya. Ternyata tuh buruk Bapak Ibu. Gitu ya, saya sendiri juga merasakan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya tadi, kenapa penghargaan itu bisa menurunkan kualitas? Karena sejujurnya mereka ketika bisa menjadi juara, lagi senang-senangnya kita berikan hadiah, kesenangan mereka akan pindah dengan hadiah itu. Kita merebut kesenangan mereka dengan sebuah hadiah. Itu yang menurunkan kualitas aslinya. Nanti kedepannya mereka berpikir lagi, bukan karena saya mau juara satu, tapi mau hadiah. Lanjut, di sini penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini juga sama. Ternyata penghargaan itu bisa loh menurunkan kreativitas. Kalau misalkan keseringan, tadi ya kita tanda kutip sedikit di sini. Jadi jangan keseringan. Penghargaan menghukum. Nah, pada penghargaan yang menghukum itu yang tadi Bapak Ibu, yang seolah-olah kita berperan kalau siswa itu tidak bisa mengerjakan aslinya kecuali mereka dengan penghargaan. Oke, terus yang terakhir di sini adalah motivasi dari diri sendiri atau intrinsik gitu. Jadi bukan dari eksternal ternyata ya. Kita lanjut Bapak Ibu biar cepat. Nah, ini restitusinya. Nah, restitusi di sini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, nanti akan dibahas segitiga restitusi di akhir, tapi di sini saya akan perkenalkan dulu bahwa restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti untuk contoh-contohnya ada di slide berikutnya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ini materi kesukaannya Pak Arifin kemarin ya. Ya, kebutuhan dasar manusia. Tidak kita sebagai pengajar, sebagai dewan guru, ternyata siswa-siswi kita juga punya kebutuhan masing-masing. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita butuh ternyata itu bertahan hidup. Ya, memang pada dasarnya secara psikologis kita itu membutuhkan rasa aman, ya kan? Aman, misalkan itu kita butuh rumah, butuh apa supaya kita bisa bertahan hidup atau survival kayak gitu, ya. Nah, siswa pun di sini sama. Mereka butuh sosok seorang guru yang mereka butuhkan untuk bisa memotivasi diri mereka sendiri, gitu. Lanjut, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Mereka butuh loh kasih sayang dan rasa diterima. Jangankan guru kita, jangankan siswa, kita pun butuh rasa yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kita ingin segala sesuatu kita itu diterima dengan baik, gitu kan? Gak ada yang namanya penolakan, inilah itulah. Nah, kita juga sama, harus seperti itu terhadap murid. Ada yang nakal, terima dulu kenapa dia nakal. Tanyakan alasan kamu kenapa sih, gitu kan? Nah, setelah itu kebebasan. Anak-anak ternyata butuh loh kebebasan. Kita di sini berikan kebebasan mereka dari ekstrakurikuler, ya kan?
Oh, yang mau acting sono, yang butuh fisik sono, yang butuh ini sono. Tapi bukan kebebasan yang butuh main game. Aslinya memang kebutuhan manusia sama itu. Tapi kalau bisa jangan di sekolah kita mah ya, gitu. Yang berikutnya yaitu kesenangan. Nah, mungkin kemarin yang kasus-kasus sebelumnya gitu, mereka butuh kesenangan sendiri karena memang pada dasarnya kita kurang informasi terhadap background siswa-siswa kita. Kita nggak tahu kehidupan mereka itu yang asli bagaimana. Mungkin mereka melakukan seperti itu atas dasar kesenangannya. Wah, saya pengen punya kesenangan sendiri gitu kan, dan lain-lain. Parodi pun sama. Ya, butuh yang namanya kesenangan ya baru dia. Oh iya. Woi, itu. Yang terakhir yaitu penguasaan. Mungkin pernah di sini ada siswa yang ingin menjadi ini, saya aja gitu kan. Saya aja sini. Saya juga bisa kok. Nah, itu adalah sifat yang menunjukkan rasa penguasaannya sendiri, bahwa saya itu juga bisa kok aslinya kayak gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini udah tadi. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, Pak Yohan, ini Pak Yohan buat kita nih. Ya, buat guru-guru kita di sini, ini adalah 5 posisi kontrol sebagai kita guru-guru semua di sini. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Bapak Ibu mau di posisi nomor berapa? Merasa bersalah. Manajer. Oke, Bu Nining manajer, keren. Manajer nih bos, senggol. Ya. Terus ada lagi Bapak Ibu, ada yang mau pemantau? Teman? Teman. Iya, biasanya ada ya teman yang kayak walas. Oh, Bu Dwi mungkin yang selama ini yang sering saya lihat itu udah kayak teman gitu. Ternyata nggak apa-apa kayak gitu. Pemantau yang biasanya Pak Ripin gitu kan. Mantau, gimana Bapak Ibu? Gitu kan. Atau enggak guru piket. Mantau tuh. Jelas mantau itu mah. Ya kan? Yang udah jelas mantau. Nah, nanti kita akan coba bahas, oke? Nah, kita lanjut coba di sini. Nah, penghukum Bapak Ibu. Penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Di sini kan kita udah paham dengan kata-kata penghukum gitu. Nah, contohnya gimana sih yang biasa kita gunakan dalam berkata-kata? Kalau misalkan kita sebagai penghukum, nah gini, patuhi aturan saya atau awas, gitu kan? Nah, sebelumnya kita sini dulu nih. Ini adalah kodenya. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk untuk menghardik. Wah, sampai Ya, itu gitu kan? sampai. Ya, gitu dong. Iya, biasanya kan gitu ya. Nah, Masih. gini biasanya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Siapa itu? Selalu terlambat. Gitu kan Pak Hukum? Bu April bukan sih? Bu April yang kan. Kamu tuh ya gimana sih? Lambat mulu. Yuga. Itu kan kayak gitu ya. Itu adalah penghukum. Iya, itu penghukum Bapak Ibu. Siapa itu? Siapa ya gitu. Oke. Ini lanjut nih. Pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Nah, ini biasanya guru BK nih. Nada suara memalas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Jadi gini, biasanya ya, kata-kata yang ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Aneh, gitu kan? Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya, kamu itu salah terus. Ini harus itu. Ya kan? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, pasti bapak kamu marah, gitu kan? Itu dalam diri siswa, ya Allah saya sudah bersalah. Ibu maaf ya, saya sudah bersalah, gitu kan? Nah, gitu pasti. Adik nih, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya? Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Karena orang tua saya sakit. Itu beda Pak. Oh, beda ya? Beda itu. Oke, jadi seperti itu ya. Lanjut teman.
Nah, posisi di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, biasanya kan di sini ya lebih senang gitu. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik dengan terjalin antara guru dan murid. Guru di sini posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang atau mereka nih yang biasanya kata-katanya ini, ayo bantulah demi Bapak ya gitu. Terus atau enggak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini dan lain-lain. Nah, kodenya ada di nada suara ramah, akrab, dan bercanda bahasa tubuh merapat pada murid, gitu loh. Jadi gini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu, gitu kan? Biasanya kan gitu ya. Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, biasanya kan dia gitu kalau sama teman. Nah, sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sini nak, gitu. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, dan lain-lain seperti itu ya. Itu mah contohnya aja gitu. Biasanya itu sebagai teman. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi gitu kan, dan lain-lain. Nah, contohnya apa? Dia berkata kayak peraturannya apa gitu. Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, biasanya di sini pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus kamu bila tersebut? Misalnya kayak gitu ya, dan lain-lain. Biar Pak Ripit pernah kayak gitu, Pak Ripit? Pernah ya? Jarang. Oh, jarang. Pernah. Bapak kayak gitu ya. Oke lah. Jadi itu nadanya yang datar, memang benar-benar memantau gitu ya. Oke, yang terakhir di sini, nah manajer Bu Nining katanya ini ya, manajer. Ngomong itu. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi di sini adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nada suaranya tulus, berbahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Contoh, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat, gitu kan? Dan lain-lain. Terus, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Gitu. Biasanya kan kayak gitu. Terus kalau kamu udah salah, kamu mau bagaimana sekarang? Kan bisa gitu kita ya. Kalau bahasa kita mah, nah, saya akan menanyakan ke teman saya Pak, gitu. Dan lain-lain lah. Itu adalah contoh manajer yang bisa mengambil arah dari seorang murid. Oke, lanjut Bapak Ibu. Dan ini contoh posisi kontrolnya. Ini ada motivasi eksternal, itu ternyata ada di penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau. Sedangkan motivasi intrinsik itu ada di manajer. Berarti tugas kita itu harus ada di manajer. Kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa itu. Kita nggak boleh tuh kayak tadi menghukum, cuma mantau doang, cuma teman, ya boleh-boleh aja gitu ya. Yang penting disesuaikan kayak gitu. Oke, nah sekarang ke segitiga restitusi. Oke ya, segitiga restitusi itu apa? Tadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kayak gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk melaksanakan segitiga restitusi? Ada 3 tahap Bapak Ibu kalau kita ingin menyelesaikan masalah dengan metode segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita bisa menstabilkan identitas dulu.
bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contohnya kan kayak gitu, terlambat juga. Ya nggak cuma kamu doang kok yang sering terlambat, banyak yang lain juga kan kayak gitu. Itu artinya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah mereka. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kayak gitu kan? Kita tanyakan alasannya terlebih dahulu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kamu tahu kan? Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kayak gitu ya. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini adalah cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsik mereka ada di sini. Menanyakan keyakinan. Nah, oke. Keyakinan kelas apa yang kamu telah sepakati? Atau tadi karena terlambat bisa ditanyakan, kamu tahu kan keyakinan sekolah kita itu apa? Kalau terlambat, oh iya Bapak Ibu menghargai waktu. Kan seperti itu ya. Jadi kita harus seperti itu cara mengolah siswanya. Jadi jangan sampai kita membentak-bentak dan lain-lain. Ini dari teori. Pada kenyataannya kita sesuaikan aja ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh-contohnya yang tadi sudah dicontohkan. Dia menstabilkan identitas, oke ya. Terus validasi tindakan yang salah dan ini, dan sudah sampai sini aja. Oke ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sudah panjang lebar tadi saya menjelaskan. Mohon maaf kalau misalkan ada yang salah. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu untuk meminta pendapatnya terhadap apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Sohandi, calon guru penggerak. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas materinya tentang diseminasi budaya positif. Tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Slide-nya banyak sekali Bapak Ibu. Ada 43 sebenarnya. Nanti mungkin belum dikasih ya, nanti mungkin saya kasih. Karena kalau file-nya itu besar, tapi udah saya kompres kali ini. Oke, jadi tadi banyak sekali materinya. Mungkin yang sedikit yang saya catat itu saya menarik yang tentang penghargaan. Ini menarik sekali. Bahwasanya pemberian penghargaan itu katanya tidak efektif, merusak hubungan, merusak ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Faktanya yang terjadi selalu ada penghargaan. Setiap bahkan di dunia bekerja pun ada penghargaannya. Lagi lomba pun ada juaranya gitu. Ya. Jangankan itu deh, paling kecil aja masih ada yang ranking Bapak Ibu. Dan faktanya anak saya di SD ya, anak saya di sekolah SD. Itu selalu dengar cerita, walaupun memang gurunya tuh tidak menulis ranking tuh nggak ada, di buku rapotnya pun nggak ada. Tapi orang tuanya nanya, Bapak Ibu, anak saya ranking berapa Bu? Itu ada, faktanya ada. Dan memang yang kita didik itu, peserta didik kita itu adalah Gen Z. Ya, dan memang ada 12 karakter ya menurut saya lupa namanya siapa. Oh, catatannya ada 2 karakter, masuk yang kreatif, butuh penghargaan juga sebenarnya, apresiasi. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah penghargaan. Kalaupun penghargaan itu dilarang atau mungkin seperti apa? Jadi harus seperti apa penghargaan yang kita bisa berikan kepada siswa kita? Sedangkan siswa kita itu
3 tahun, 4 tahun di sekolah kita itu SMK di Segar itu kan banyak prosesnya yang mereka lalui. Masa iya kita nggak bisa, tidak boleh memberikan penghargaan dan apresiasi? Nah, artinya bentuknya seperti apa? Kalaupun kita tetap memberikan penghargaan dan apresiasi kepada siswa kita, gitu. Karena pastinya saya pernah bilang juga ya kepada rekan-rekan guru semuanya, kita jangan fokus kepada siswa yang bandel, yang kita kasih hukum. Tapi yang baik ini pun kita harus berikan reward, gitu. Karena pasti ada punishment, pasti ada reward, gitu. Itu tolong dijawab Pak Suhandi ya. Siap. Nah, yang kedua adalah terkait tentang hukuman dan konsekuensi. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Menyangkut yang tadi ya tentang penghargaan dan punishment. Nah, kait dengan hukuman dan konsekuensi, ini menarik sekali. Tadi dibilang di sana itu adalah mana nih? Hukuman. Oh ini dia. Ya. Artinya kita itu harus menanyakan siswa itu dengan cara yang baik. Gitu ya. Yang tadi tuh yang sebagai guru, Bapak Ibu mau sebagai penghukum buat masalah teman atau manajer gitu ya. Nah, ini menarik sekali karena memang ketika anak terlambat itu pasti itu anak diberikan kalau yang tadi yang Pak Suhandi bilang, kebanyakan yang kita berikan treatment kepada siswa yang terlambat itu kebanyakan hukuman, ngepel, musola, ya kan, nyuci piring, nggak ada tuh. Kemarin memang saya sendiri pribadi ya bilang sebagai kesehatan, saya bilang hukumnya jangan fisik olahraga karena nggak ada kebermanfaatan juga bagi kita gitu kan. Makanya saya bilang ya udah berikan aja mereka ngepel kantor lah, nyapu kantor atau cuci piring atau membersihkan musola. Itu menurut saya lebih bermanfaat untuk dia mencintai kebersihan juga. Nah sedangkan tadi yang dibahas sama Pak Suhandi itu tentang hukuman dan konsekuensi itu tidak ada di pernyataan boleh siswa itu diberikan itu. Nah kalau tidak boleh akan berdampak kepada siswa yang tepat waktu masuk. Enak banget tuh bocah. Bener gitu ya Pak? Bener gak sih? Cuman ngoceh-ngoceh doang. Karena anak tuh mikir ya cuma diomongin doang sama Pak Suhandi, cuma diomongin doang sama Bu Esti, ntar juga masuk. Selesai Bapak Ibu. Udah tebel Bapak Ibu, bikin tuh udah tebel, masuk keluar. Jadi artinya yang kedua yang saya tanyakan adalah bagaimana treatmentnya kita sebagai guru ketika ada siswa yang melakukan tindakan yang tadi Bapak bilang itu apa tadi yang selain peraturan itu, keyakinan kelas ya, yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama gitu. Demikian yang bisa saya tanyakan, mungkin jelas sekali ya Bapak ya, ngerti ya. Ya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, nah, terima kasih kepada Pak Arifin yang sudah memberikan refleksi sekaligus bertanya ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa dan paling umum terjadi di kita. Dan itu bertanya-tanya di setiap guru kita sebagai pendidik. Oh iya ya, bahkan saya pun pertama mempelajari hal seperti itu sama. Bahkan saya merasa kayak saya mau hukuman terus kok, gak pernah ada konsekuensi. Karena saya tidak pernah buat aturan sebelumnya, mau sendiri ataupun bersama kayak gitu ya. Jadi ketika kita menanggapi sebuah masalah yang tadi seperti apa sih perbedaan antara penghargaannya awalnya Pak? Penghargaan dulu. Penghargaan. Nah, penghargaan
penghargaan ini tadi disampaikan, loh di sekolah kan ada yang namanya ranking kelas dan lain-lain. Nah, yang saya sampaikan di awal, kita berbalik ke yang sudah dibahas sebelumnya ya Pak Ripin. Di sini itu adalah yang sering kita gunakan untuk mengkontrol siswa dalam sebuah penghargaan hukuman dalam bentuk penghargaan. Jadi intinya tadi itu yang saya sampaikan, bahwa penghargaan itu tidak boleh kita gunakan sesering mungkin dalam tindakan kelas, kebiasaan kita, itu memang gak bisa Pak. Tapi kalau misalkan tadi berbicaranya adalah ranking, itu beda lagi dampaknya atau beda kasus. Kasus ranking itu adalah hasil dari apresiasi mereka selama pembelajaran mereka, kan gitu. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah hukuman sebagai penghargaan ketika kita mungkin dalam sebuah kelas, dalam pembelajaran kita, lalu kita setiap pertemuan kita mengadakan penghargaan, itu yang dimaksud tidak diperbolehkan Pak Ripin. Jadi kita masuk kelas nih, wah udah bawa permen, saya mau biar anak-anak tertib. Nah gitu, saya mau bawa biskuit nih, saya mau adain kuis di hari ini. Besok lagi, saya mau adain kuis lagi supaya anak-anak lebih ini. Nah, siapa yang juara 1 hari ini, Bapak kasih ini. Nah itu nggak boleh Pak Ipin. Nah kalau tadi yang sifatnya itu ranking, balik lagi, karena itu adalah keyakinan kita bersama. Sudah kita buat pengumuman bersama, dan itu adalah iya tertentu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak ranking kayak tadi, itu kan kita cuman pekan jatuhnya ya kan, pekan gitu. Tapi kalau misalkan keterusan keseringan itu enggak. Nah terus yang kedua itu mengenai hukuman dan konsekuensi. Ini yang menarik, tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa hukuman dan konsekuensi ini kita lakukan di sekolah kita itu mungkin bentuknya hukuman terus ya Pak Bin ya, tadi disampaikan. Datang terlambat, nyapu kamu, ini nyapu kamu. Nah Bapak Ibu, tadi di akhir saya sudah sampaikan ada yang namanya restitusi. Aduh mohon maaf nih ya karena terburu-buru. Restitusi, jadi tingkatnya itu kita harus ada pendekatan dulu. Ternyata selama ini kita nggak ada, terlambat hukum kamu nyuci sono, kan kayak gitu. Nah pertanyaan kedua, kan itu nanti dampaknya kalau cuma ngobrol doang, gitu kan? Kalau cuma ngobrol doang mah nanti dampaknya ke yang lain. Dia cuma diomongin doang, saya besok telat aja. Nah tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kenapa kamu bisa terlambat? Kayak gini. Kalau misalkan alasannya seperti ini dan seperti ini, kita butuh orang kedua Pak, yaitu orang tua. Nah, jadi kita butuh ternyata orang tua yang harus memvalidasi tindakan yang salahnya. Apakah benar seperti ini? Kayak gitu. Benar gak Bapak Ibu, anaknya kayak gini, tadi menyampaikan seperti ini dan seperti ini. Iya, kayak gini. Lalu ketiga kita tanyakan keyakinan sekolah kita terhadap si wali murid tadi. Ibu, bapak, kita sudah punya peraturan tertentu yang sudah dibuatkan keyakinan tertentu bahwa anak harus kayak gini, lalu kita kerjasama dengan bapak, ibu, wali murid. Harusnya memang seperti itu. Oke, sekian, terima kasih karena waktu kita sudah mepet. Ini udah jam 12 dan ini kita harus sholat Jumat. Mohon maaf saya sekali lagi kalau misalkan ada yang salah, tutur kata atau apapun, jamuannya mohon maaf, cuman itu doang ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini, Bapak Kepala Sekolah yang sudah support
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Zikra Alfia, saya dari kelas 11 Batik. Selama pembelajaran bahasa Inggris yang diajarkan oleh Mr. Swandi, saya cukup cepat untuk memahami materi yang sudah Mr. Swandi berikan. Salah satunya di kelas membahas tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ingatkah kalian tentang bagaimana kita ingin menciptakan lingkungan atau suasana kelas yang positif? Contohnya, sebelum pembelajaran, kita sebaiknya sharing time terlebih dahulu selama 20 sampai 30 menit. Keyakinannya untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka. Membahas tentang peraturan dan keyakinan kelas. Dari pembahasan tersebut, saya bisa mengetahui apa itu peraturan dan keyakinan kelas. Penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan.